Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat nih. Saya doakan semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, penuh syukur, berlimpah rezeki yang berkah, dan selalu bahagia. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi yang penuh keceriaan ini, penuh kehangatan, kita bisa berjumpa kembali dalam agenda live. Dan insya Allah live kali ini saya kasih judul Q&A gagal ginjal dan cuci darah. Ini udah episode keberapa ya? Sudah beberapa kali saya menayangkan live dengan tema yang sama. Dan teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan seputar gagal ginjal dan cuci darah, teman-teman boleh langsung tulis di kolom komentar. Insya Allah pertanyaannya nanti akan saya jawab satu persatu. Selamat datang teman-teman yang sudah bergabung pada live kali ini. Salam kenal semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Diska Pratiwi. Saya adalah seorang pasien gagal ginjal kronis yang sudah kurang lebih 2 tahun ini menjalankan cuci darah. Teman-teman juga boleh kenalan ya di kolom komentar, tulis namanya, asalnya dari mana. Mudah-mudahan kita bisa saling menambah silaturahim gitu ya. Kayak teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan seputar gagal ginjal dan cuci darah, teman-teman juga boleh tulis di kolom komentar. Nanti kita sharing bareng-bareng ya. Kalau misalnya ada yang bertanya dan saya belum bisa menjawabnya, teman-teman yang lain juga boleh ikut bantu menjawabnya. Terima kasih yang sudah hadir live kali ini. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini saya mau sharing seputar pengalaman saya yang pernah saya alami ketika saya menjalani cuci darah gitu ya. Cuci darah karena gagal ginjal kronis. Dan saya berharap teman-teman yang hadir live kali ini selalu dalam keadaan sehat dan tidak mengalami hal yang sama seperti saya. Karena itu penting banget teman-teman untuk mengetahui seperti gejala awal gagal ginjal itu seperti apa, kemudian penyebab-penyebab gagal ginjal. Jangan sampai seperti saya dan kebanyakan pasien gagal ginjal lainnya yang baru mengetahui kondisinya setelah menjelang stadium akhir gitu atau sudah kronis baru ketahuan gitu bahwa saya dan pasien yang lain itu gagal ginjal. Jadi lebih baik diketahui gitu ya, disadari sejak awal agar masih bisa diobati. Karena yang namanya gagal ginjal itu ada 2 teman-teman. Ada gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis. Kalau gagal ginjal akut itu insya Allah masih bisa diobati gitu ya. Tapi kalau misalnya gagal ginjal kronis, ini dokter pasti akan menyarankan untuk cuci darah. Dan cuci darahnya juga bervariatif ya. Di awal saya cuci darah gitu ya, awal kena gagal ginjal, saya tuh disarankan 1 bulan sekali gitu ya. Jadi 1 bulan 1 kali cuci darah dulu baru observasi. Kemudian melihat perkembangannya setelah 3 kali cuci darah, baru saya dianjurkan untuk rutin cuci darah seminggu 2 kali dan membuat jadwal gitu ya, jadwal di ruang hemodialisa. Oke, selamat datang teman-teman yang sudah bergabung di live kali ini. Terima kasih yang sudah hadir. Salam kenal semuanya. Teman-teman boleh kenalan ya. Yang hadir live kali ini namanya siapa, dari mana. Mudah-mudahan kita bisa saling bersilaturahim. Terima kasih kakak yang sudah hadir. Perkenalkan lagi ya, saya Diska Pratiwi. Saya adalah seorang pasien gagal ginjal kronis yang sudah 2 tahun ini menjalani cuci darah dan insya Allah kali ini saya ingin sharing, ingin berbagi dengan teman-teman semuanya berdasarkan pengalaman pribadi yang sudah pernah saya alami ketika saya awal sakit gagal ginjal sampai hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Boleh kenalan ya di kolom komentar atau teman-teman yang punya pertanyaan seputar gagal ginjal ataupun cuci darah, teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya. Karena Masya Allah penting banget ternyata edukasi tentang gagal ginjal ini. Bukan berarti karena saya sudah ahli ya, justru karena saya pernah mengalaminya gitu ya, karena saya pasien, saya pernah mengalaminya dan saya tidak ingin gitu ya teman-teman mengalami hal yang sama seperti saya. Karena kebanyakan pasien gagal ginjal itu baru mengetahui kondisi ginjalnya itu ketika sudah rusak gitu ya, ketika sudah parah menjelang stadium akhir itu dia baru tahu bahwa dia gagal ginjal gitu ya. Termasuk saya gitu yang tiba-tiba
saya masuk IGD karena sesak nafas gitu ya, dan itu terjadi kayak cepet gitu teman-teman, dari awal saya sesak nafas, kurang lebih 3 hari sampai saya masuk IGD dan akhirnya divonis gagal ginjal. Dan itu rasanya saya masih nggak menyangka gitu ya sampai sekarang. Karena saya merasa baik-baik saja gitu ya. Saya merasa apa yang saya konsumsi itu tidak macam-macam gitu ya, nggak aneh-aneh. Saya merasa makan, minum yang baik-baik gitu ya. Saya merasa menjaga, kondisi tubuh, tapi ternyata kondisi ginjal saya itu sudah rusak. Bahkan ketika di USG ternyata ginjal saya itu sudah mengkerut, teman-teman. Jadi kayak ginjalnya sudah mengecil kata dokter, dan ketika saya tanya, "Kok bisa, Dok, tiba-tiba?" Kata dokter spesialis ginjal waktu itu bilang, "Ini bukan tiba-tiba, tapi gejalanya itu sebenarnya sudah dari 3 tahun yang lalu." Bayangkan teman-teman, gejala gagal ginjal ini kata dokter sudah sekitar 3 tahunan dan sudah parah ketika saya masuk IGD gitu ya. Dan Masya Allah memang gejalanya tidak terlihat seperti penyakit lain. Makanya penting banget teman-teman untuk mendapatkan edukasi seputar gagal ginjal ini gitu ya, agar kalau misalnya gejala awal sudah dirasakan, teman-teman bisa langsung mengobati gitu ya, bisa langsung ke dokter, bisa langsung periksa dan tidak sampai harus cuci darah gitu ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah hadir, Masya Allah. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir live kali ini selalu sehat semuanya, tetap semangat, tetap beraktivitas, banyak minum gitu ya, makan yang bergizi, yang sehat, dan semoga teman-teman tidak mengalami hal yang sama seperti saya. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan seputar gagal ginjal dan cuci darah, boleh tulis di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Oke teman-teman, di sini saya juga, sambil sharing, saya sambil jualan nggak apa-apa ya, karena Masya Allah, setelah gagal ginjal memang aktivitas saya benar-benar terbatas ya, karena kondisi termasuk salah satunya kondisi penglihatan saya juga mulai menurun teman-teman. Itu juga kata dokter bisa jadi salah satu penyebab, dari ginjal. Nah, mata kiri saya ini sudah dioperasi, operasi katarak gitu ya. Ternyata ada katarak dan glaukoma yang menyebabkan saya tidak bisa melihat dengan baik. Karena itu, aktivitas saya saat ini sudah sangat terbatas gitu ya, saya tidak bisa seperti teman-teman yang bisa bekerja di luar rumah, makanya aktivitas saya saat ini ya di rumah, sambil jualan. Teman-teman kalau misalnya mau, spill barang-barang yang saya jual boleh tulis di kolom komentar ya, salah satunya, saya memproduksi manset 2 in 1 kayak gini teman-teman. Jadi perlengkapan muslimah saya jual salah satunya manset 2 in 1, ini adalah manset untuk pergelangan tangan. Jadi Masya Allah, ini teman-teman yang muslimah, yang biasa, bepergian keluar rumah, kita suka pakai baju panjang, tapi kadang longgar ya teman-teman ya. Kayak baju panjang itu longgar kayak gini dan kayak tidak terasa gitu ya kalau tangannya melorot ke bawah, ini kan pergelangan tangan, bagian sini juga aurat gitu yang harus dijaga, yang harus ditutup. Karena itu penting banget teman-teman menggunakan Manset 2 in 1. Kalau misalnya mau order, boleh langsung klik keranjang kuning ya teman-teman ya. Jadi ini, bahannya kaos rib yang adem, tidak berbulu, dan satu manset itu ada 2 warna teman-teman. Satu manset ada 2 warna, bisa dipakai bolak-balik seperti ini. Ini jahitannya juga insya Allah rapi banget teman-teman. Panjangnya kurang lebih 18 sentimeter, kayak gini. Jadi teman-teman muslimah yang mau menjaga auratnya lebih sempurna, boleh gunakan handsock ini ya, manset 2 in 1. Ini untuk pergelangan tangan tuh, karena kan kayak gini, baju itu kadang melorot dan ini bagian sini dia terbuka, ini juga aurat yang harus kita jaga. Karena itu kita sempurnakan menutup aurat dengan menggunakan Manset 2 in 1. Kalau mau order silakan langsung tulis di, klik CO ya, CO di keranjang kuning gitu teman-teman, gak apa-apa ya. Terima kasih yang sudah bergabung, selamat datang. Perkenalkan lagi ya, saya Diska Pratiwi, saya adalah seorang pasien gagal ginjal yang sudah 2 tahun ini menjalani Q&A tentang gagal ginjal dan cuci darah, tapi sambil jualan ya teman-teman ya. Jadi Masya Allah meskipun saya sedang sakit, tapi saya nggak mau ya
ibaratnya merepotkan suami, merepotkan keluarga. Karena itu meskipun sedang sakit saya tetap melakukan apa yang bisa saya lakukan, mengerjakan apa yang bisa saya kerjakan. Karena saya merasakan banget perubahan yang terjadi dalam hidup saya. Bahkan di awal sakit saya sempat merasa, ya Allah dunia itu berubah 180 derajat gitu ya. Rasanya 180 derajat kehidupan saya berubah ketika saya masih sehat, saya berakal, semua aktivitas ya. Dan saya sempat ada di fase tidak bisa mengerjakan apapun teman-teman. Saya sempat ada di fase saya hanya bisa terbaring di atas kasur, makan, minum itu disuapin suami, mau ke kamar mandi aja sampai digendong gitu ya sama suami. Saya pernah ada di fase itu teman-teman, dan teman-teman tahu nggak rasanya gimana? Ya Allah, sedih banget gitu ya ngelihat suami yang mengurus saya gitu ya dalam keadaan saya nggak bisa apa-apa. Itu Masya Allah suami yang setia berada di samping saya. Dan ketika saya sedang kondisi seperti itu, saya sampai minta sama Allah, "Ya Allah, kalau misalnya gitu ya, itu dalam bener-bener fase terendah hidup saya gitu ya, titik terendah saya dalam hidup, saya sampai bilang sama Allah kayak gini, "Ya Allah, seandainya ini adalah akhir dari hidup saya memohon akhir yang indah ya Allah, husnul khotimah. Tapi kalau misalnya Engkau masih mengizinkan saya untuk hidup, untuk merasakan hidup, merasakan segala anugerah Engkau, saya mohon hidup yang penuh manfaat, saya nggak mau hanya terbaring lemah, ibaratnya saya nggak mau hanya jadi seonggok daging yang hanya punya nama di muka bumi ini, saya nggak mau. Kalau misalnya Engkau masih mengizinkan saya untuk hidup, saya ingin hidup yang penuh manfaat, saya ingin bisa beribadah padamu dengan sebaik-baiknya ibadah yang bisa saya persembahkan untuk Allah. Dan Masya Allah teman-teman, ternyata ketika saya sudah mulai belajar menerima, ternyata kondisi tubuh saya pun ikut membaik gitu ya. Ternyata kuncinya itu ya. Jika teman-teman saat ini menghadapi berbagai macam ujian, baik itu ujian sakit, kekurangan finansial, ujian dalam keluarga, rumah tangga gitu ya, dapat ujian masalah hidup, cobaan hidup, teman-teman yakin deh gitu ya bahwa Allah itu memberikan ujian itu beserta kunci jawabannya. Dan ketika Allah memilih kita untuk mendapatkan ujian itu, Allah tahu kita mampu gitu ya. Allah tidak akan memberikan ujian ini kepada orang lain karena tahu kita yang mampu untuk menghadapi ujian ini, maka Allah kasih sama kita. Jadi yakin ketika kita mendapatkan ujian kita mampu untuk menghadapinya. Dan ternyata benar teman-teman, ketika saya sudah bisa mulai belajar ridho atas ketetapan Allah, atas takdir Allah, ternyata kondisi saya perlahan mulai meningkat, dan sampai saat ini alhamdulillah saya sudah mulai stabil. Jika di awal saya tuh butuh banget darah gitu ya, transfusi darah tuh sampai 1 bulan itu 3 labu teman-teman. Tapi alhamdulillah sejak 3 bulan yang lalu saya sudah mulai stabil, tidak transfusi lagi, dan saya mohon doanya agar, saya tetap bisa berbagi, tetap bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Boleh kenalan ya teman-teman yang hadir live kali ini, siapa namanya, dari mana asalnya, mudah-mudahan kita bisa saling menambah silaturahim. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Karena itu kenapa saya mengadakan live kali ini dengan judul Q&A, Gagal Ginjal dan Cuci Darah. Saya ingin teman-teman mendapatkan edukasi, setidaknya mengetahui gitu ya gejala awalnya seperti apa agar tidak mengalami hal yang sama seperti saya. Dan live kali ini pun saya sambil berjualan ya teman-teman, karena Masya Allah sebelum sakit saya senang jualan, saya senang berbisnis gitu ya. Tapi sejak sakit ternyata aktivitas saya pun mulai berubah gitu ya. Kalau biasanya senang jualan offline keluar, sekarang hanya bisa jualan online aja. Tapi itu nggak masalah, meskipun sedang dalam kondisi sakit, tapi saya tetap bisa, setidaknya saya bisa melakukan apa yang bisa saya lakukan, mengerjakan apa yang bisa saya kerjakan, termasuk sharing dengan teman-teman kali ini, dan saya sambil berjualan juga ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat produk-produk yang saya jual, boleh
klik keranjang kuningnya dan teman-teman boleh CO gitu ya. Ini harganya murah meriah banget teman-teman. Kalau teman-teman tahu ini adalah handsock ya. Handsock atau manset untuk teman-teman muslimah nih. Untuk teman-teman muslimah agar auratnya lebih terjaga, teman-teman gunakan manset seperti ini. Jadi ini khusus untuk pergelangan tangan, panjangnya kurang lebih 18 sentimeter. Ini satu manset, ada 2 warna ya, bisa dipakai bolak-balik. Contohnya nih yang lagi saya pakai ini manset 2 in 1 dan ini ada 2 warna, ini warna pink dan ungu gitu. Selamat bergabung Kakak, terima kasih yang sudah hadir. Halo Kakak, semoga laris manis Bunda, terima kasih Bunda, Masya Allah. Terima kasih, teman-teman boleh bantu tap-tap layar dan kalau misalnya teman-teman merasa live kali ini bermanfaat, teman-teman bisa share, bagikan live kali ini ke sahabat yang lainnya gitu ya. Salam kenal Bunda, terima kasih sudah hadir live kali ini. Salam kenal ya. Oke, oke, Rara Madiun. Oh, Kak Rara, terima kasih Kak Rara, salam kenal. Iya, semoga Kak Rara juga dalam keadaan sehat, usahanya laris berkah juga, aktivitasnya lancar. Allah berikan kemudahan untuk aktivitas Kak Rara dan keluarga, sehat selalu. Terima kasih. Teman-teman boleh bantu tap-tap layar juga ya, agar saya makin semangat sharing dengan teman-teman semuanya. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan seputar gagal ginjal dan cuci darah, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti saya jawab satu persatu berdasarkan pengalaman pribadi saya. Kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya mau lihat dagangan saya juga boleh keranjang kuningnya diklik, nanti itu muncul produk-produk yang saya jual. Salah satunya adalah ini teman-teman, Manset 2 in 1. Ini khusus untuk muslimah ya. Jadi kalau teman-teman muslimah yang berhijab itu kan pakai baju lengan panjang. Nah, kadang baju kita itu kalau kita ngangkat tangan tuh dia melorot nih ke bawah dan nggak kerasa apa ya, tangan bagian lengan sini terbuka dan ini aurat juga teman-teman yang harus dijaga. Karena itu kita sempurnakan menutup aurat dengan menggunakan Manset 2 in 1. Ini harganya murah meriah teman-teman. Teman-teman boleh langsung CO di keranjang kuningnya atau misalnya ada yang mau ikut jualan juga, saya juga ada yang namanya paket usaha ya. Nah, saya sematkan ya, ini ada paket usaha yang harganya jauh lebih hemat. Teman-teman minimal order satu kodi sudah bisa dapat harga lebih hemat dan bisa dijual kembali ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Salam kenal Kakak. Semangat pagi teman-teman. Semoga teman-teman yang hadir live kali ini selalu sehat, penuh syukur, berlimpah rezeki yang berkah, dan selalu bahagia. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar ya. Sambil kenalan juga nih yang hadir live kali ini. Namanya siapa, dari mana asalnya. Mudah-mudahan kita bisa saling silaturahim. Nah, sebelumnya kita kenalan lagi ya yang baru pertama kali bergabung di live kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir live. Boleh follow akun saya at Deska ya, Teh Deska ya. Saya sering sharing, sering bikin postingan, bikin konten tentang gagal ginjal dan cuci darah gitu ya. Oh, halo. Masya Allah ada Kak Jun. Semangat pagi Kak Jun. Gimana kabarnya nih Kak Jun? Kak Jun dan teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Terima kasih sudah hadir live kali ini. Saya berharap teman-teman yang mungkin saat ini sedang ada di rumah sendirian, atau mungkin yang saat ini tidak kemana-mana di rumah, kemudian menonton live saya. Semoga live saya ini bisa sedikit menghibur teman-teman, bisa sedikit gitu ya, memberikan pencerahan gitu ya, memberikan semangat bagi teman-teman semuanya. Karena Masya Allah teman-teman, semangat hidup gitu ya, semangat hidup bagi seorang pasien gagal ginjal itu sangat penting. Karena ada yang bilang bahwa semangat hidup itu bisa memperpanjang usia katanya gitu ya. Justru benar banget teman-teman. Semangat hidup itu adalah hal yang saya pertahankan sampai detik ini. Karena semangat hidup itulah saya, Masya Allah, saya bisa bertahan sampai detik ini gitu. Karena kebanyakan pasien gagal ginjal itu
kayak apa ya, ada yang datang, kemudian ada yang pergi. Setiap saya cuci darah pasti ada pasien-pasien baru. Dan ada juga pasien yang meninggal dunia. Bahkan saya pernah sharing dengan salah seorang pasien senior ya, saya, sebutnya pasien senior. Beliau itu sama jadwal cuci darahnya dengan saya hari Selasa dan Jumat siang ya. Beliau bilang, sudah 12 tahun teman-teman. Beliau sudah 12 tahun cuci darah dan masih bertahan sampai detik ini, sampai hari ini. Beliau usianya sudah sepuh teman-teman, tapi beliau masih semangat gitu ya menjalani hari-harinya, menjalani kehidupannya. Dan beliau bilang kebanyakan yang meninggal gitu ya, pasien gagal ginjal yang meninggal itu yang dia tidak punya semangat hidup gitu ya. Beliau sampai bilang kalau kalau orangnya loyo, loyo gitu ya, nggak semangat gitu, jalan cuci darah nggak semangat, itu kebanyakan yang meninggal tuh seperti itu teman-teman. Karena Masya Allah pentingnya kita punya semangat hidup. Karena semangat hidup itu yang membuat badan kita juga ikut semangat bertahan gitu ya. Kalau misalnya kita ada juga yang bercerita gitu ya, dia bilang, "Buat apa," katanya, "saya cuci darah, toh keluarga, toh suami saya nggak mendukung," katanya. Ya Allah, jadi dia karena tidak ada dukungan dari keluarga dekat, akhirnya semangatnya pun menurun gitu ya. Makanya teman-teman penting banget gitu ya, kita memberikan support untuk keluarga kita. Oke, Kak Jun, iya dong harus semangat, bener Kakak, Masya Allah, iya harus semangat ya. Karena semangat itu yang membuat diri kita juga ikut semangat. Karena, pengalaman pribadi saya sendiri teman-teman di awal sakit jujur, saya kayak nggak menerima gitu. Saya kayak, "Ya Allah kenapa harus saya?" Gitu ya, "Kenapa tiba-tiba saya sakit?" Di saat saya lagi semangat-semangatnya berkarya, di saat saya sedang membangun mimpi-mimpi bersama keluarga, tiba-tiba Allah kasih ujian ini. Jujur gitu ya, saya di awal sempat tidak menerima. Tapi justru ketika saya tidak menerima, itu kondisi saya makin lama makin menurun teman-teman. Saya makin ngedrop sampai ada di titik paling terendah gitu ya, titik paling terendah. Bahkan sampai halusinasi ya ibaratnya, halusinasi itu kayak tidak sadarkan diri gitu. Bahkan perawat yang belum tahu riwayat saya gagal ginjal itu sampai bilang, "Ini Ibu karena gangguan jiwa," katanya. Ya Allah, padahal saya halusinasi itu karena darah yang sudah sampai ke otak karena tidak cuci darah. Nah, akhirnya di sana saya dan suami memutuskan untuk udah cuci darah aja bismillah, semoga ini yang terbaik gitu. Tapi alhamdulillah perlahan saya sudah mulai belajar menerima, belajar ridho atas takdirnya Allah dan alhamdulillah justru ketika saya ridho, ketika semangat hidup saya mulai naik, alhamdulillah kondisi tubuh saya pun mulai meningkat. Kondisi tubuh saya pun mulai stabil gitu. Jadi kuncinya benar ya Kak Jun, itu harus semangat gitu ya. Masya Allah, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Boleh bantu tap-tap layarnya, boleh follow akun saya, semoga bermanfaat. Insya Allah saya sering sharing postingan tentang gagal ginjal dan cuci darah. Dan saya berharap teman-teman selalu sehat, tidak mengalami hal yang sama seperti saya. Selamat datang teman-teman yang sudah bergabung. Oke, kalau misalnya pertanyaan seputar gagal ginjal dan cuci darah, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa tap layar dan bagikan postingan live ini gitu ya ke sahabat, ke keluarga teman-teman yang lainnya. Iya, jadi kayak gitu ya teman-teman. Saya sambil jawab pertanyaan, tapi sambil jualan juga nggak apa-apa ya. Jadi Masya Allah teman-teman, meskipun sedang sakit, tapi tetap ya kita tidak boleh berdiam diri gitu. Karena kita manusia yang hidup di muka bumi ini, Allah sudah kasih kesempatan untuk saya hidup, maka saya ingin hidup yang bermanfaat gitu ya. Setidaknya saya tidak merepotkan suami saya, tidak merepotkan keluarga saya. Karena itu saya pun tetap berikhtiar, berusaha gitu ya dengan berdagang, berjualan. Salah satunya teman-teman boleh lihat dagangan saya nih di keranjang kuning, boleh diklik ya. Itu ada beberapa produk yang saya jual termasuk salah satunya adalah masker 2 in 1 ini yang sedang saya pakai. Ini untuk pergelangan tangan ya agar aurat kita lebih terjaga teman-teman. Ini harganya murah meriah aja, teman-teman boleh langsung CO, langsung order. Ini kalau misalnya teman-teman laki-laki boleh kasih
mindset ini dihadiahkan untuk istri tercintanya, untuk anak tersayangnya, atau untuk ibunda tercintanya. Bisa dihadiahkan produk dari saya ini ya, Mindset 2 in 1, atau misal teman-teman muslimah yang ingin berjualan juga boleh ambil paket hemat ya, paket usaha gitu ya. Jadi teman-teman saya aja yang sakit tetap semangat jualan gitu ya, tetap semangat ikhtiar gitu ya. Nah teman-teman juga harus semangat gitu ya Kak, teman-teman bisa ikut jualan juga dengan membeli order paket hemat ya, bisa dijual kembali. Terima kasih Kakak yang sudah hadir, boleh kenalan ya? Ini kakak-kakak yang hadir live kali ini dari mana aja, namanya siapa? Dan salam kenal, saya Diska Pratiwi, saya dari kota Tasikmalaya. Ada orang Sunda juga nggak di sini? Orang Sunda? Saya asli Sunda teman-teman. Kalau suami saya itu dari Indramayu. Jadi lebih ke Jawa ya. Awal sakit saya sempat ke Indramayu. Saya sempat apa ya dirawat di sana bersama keluarga suami. Tapi masya Allah apa ya, alhamdulillah gitu ya, meskipun orang tua saya sudah tidak ada gitu ya, orang tua saya sudah meninggal di saat saya masih kecil dulu, tapi ketika saya bertemu dengan keluarga suami, saya merasa memiliki orang tua baru gitu. Jadi masya Allah di Indramayu dulu saya sempat dirawat oleh ibu mertua saya, oleh ayah mertua saya, karena itu saya bersyukur banget punya orang tua gitu ya, meskipun itu orang tua suami, tapi itu sudah, eee, menjadi orang tua saya juga dan alhamdulillah sampai detik ini, saya bisa bertahan juga gitu, itu karena ada orang-orang yang mensupport saya, ada keluarga yang mencintai saya, dan keluarga juga menjadi salah satu motivasi besar agar, saya bisa tetap bertahan gitu. Karena memang kita butuh istilahnya kayak strong why teman-teman. Apa itu apa itu strong why? Jadi strong why itu adalah alasan kuat yang kita miliki untuk kita tetap hidup gitu ya, untuk kita hidup, penuh bermanfaat gitu ya. Nah strong why ini, alasan kuat ini, motivasi besar ini penting banget dimiliki khususnya oleh pasien gagal ginjal seperti saya. Karena dengan adanya strong why ini, dengan adanya motivasi besar ini, pasien gagal ginjal itu masih tetap bisa hidup, masih tetap bisa bertahan karena dia memiliki kekuatan di dalam dirinya, alasan besar mengapa dia harus bertahan, termasuk diri saya gitu ya. Salah satu motivasi besar saya untuk tetap semangat hidup adalah keluarga saya, suami saya yang siang malam itu menjaga saya. Kemudian ada anak-anak gitu yang menjadi motivasi kenapa saya harus bertahan karena saya masih memiliki anak-anak gitu yang masih kecil, usianya baru 3 tahun dan 8 tahun gitu ya. Merekalah yang menjadi alasan saya untuk tetap hidup gitu ya, untuk tetap semangat hidup karena saya pernah minta sama Allah, "Ya Allah, saya berharap Engkau masih mengizinkan saya untuk membimbing anak-anak saya, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Saya memohon sama Allah agar Allah mengizinkan saya untuk bisa merawat mereka dengan tangan saya sendiri gitu. Dan alhamdulillah Allah mengabulkan. Allah masih mengizinkan diri saya untuk bisa mendidik mereka, untuk bisa membesarkan anak-anak saya tentunya dengan kasih sayangnya Allah gitu. Nah, anak-anak itulah salah satu motivasi saya untuk selalu semangat gitu ya. Kalau misalnya bundanya nggak semangat, gimana anak-anaknya mau semangat gitu ya. Makanya saya berusaha untuk menguatkan diri saya gitu ya. Bahkan kalau misalnya ada yang bertanya, "Teteh, kok Teteh masih semangat sih?" Gitu ya. Padahal Teteh lagi sakit, padahal Teteh rutin bolak-balik rumah sakit seminggu 2 kali, kok masih semangat? Ya, sebenarnya bukan karena saya kuat gitu ya, saya masih bertahan sampai detik ini bukan berarti karena saya kuat, tapi Masya Allah ada Allah yang menguatkan. Ada hati yang lapang menerima, itu kuncinya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mungkin saat ini sedang menghadapi ujian, baik itu ujian sakit, ujian kekurangan finansial, ujian rumah tangga, atau mendapatkan masalah, cobaan, dan lain-lainnya, teman-teman harus ingat gitu ya, hati kita harus dilapangkan, ibaratnya lapangkan hati kita seluas samudra. Bahkan saya sama Allah saat ini
Saya minta sama Allah bukan lagi minta dikurangi beban, tidak. Saya tidak lagi minta sama Allah untuk dikurangin beban, tapi saya minta sama Allah untuk dikuatkan pundak, diluaskan kesabaran, diberikan hati yang lapang menerima. Itu teman-teman, itu kuncinya gitu Kak, agar ujian sebesar apapun itu tidak menjadi masalah bagi kita. Karena kita punya Allah yang maha besar teman-teman, jadi tetap semangat ya. Terima kasih yang sudah hadir live kali ini. Selamat bergabung Kakak. Ada Kak Yunita, Kak Jun, Kak Rara. Salam kenal ya. Saya senang banget nih kalau misalnya ada teman-teman yang mau jadi teman ngobrol saya, ada yang mau mendengarkan curahan hati saya itu saya senang banget loh. Terima kasih ya teman-teman yang sudah sudah mau menjadi teman ngobrol saya senang banget, Masya Allah. Selamat bergabung. Boleh teman-teman yang baru datang di live saya boleh follow akun saya @tehdeska, bantu tap-tap layarnya dan share live kali ini. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Kalau misalnya ada pertanyaan seputar gagal ginjal dan cuci darah, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, saya sambil mengenalkan beberapa produk yang saya jual ya. Salah satunya ini ada Manset 2 in 1 dan ini satu manset ada 2 warna, bisa dipakai bolak-balik. Kayak gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau, jualan, teman-teman boleh ambil paket usaha, order satu kode itu bisa dapat harga lebih hemat teman-teman. Nah ini banyak banget warna-warnanya. Kalau teman-teman mau spill warna apa aja boleh, ini warna marun, cantik banget warnanya ya, ini juga warna best seller, ini marun abunya cantik banget, jadi teman-teman bisa memadupadankan dengan hijab kesayangannya dengan gamis kesayangannya, boleh dipadu-padankan, pilih warna-warna favoritnya. Itu ada banyak banget ya, kurang lebih ada 20 pasang Mansa 2 in 1 dengan warna-warna yang berbeda. Terima kasih Kakak yang sudah bergabung. Salam kenal Kakak, salam kenal, terima kasih sudah bergabung. Teman-teman, kenalin ya, saya Diska Pratiwi, saya adalah seorang pasien gagal ginjal yang sudah 2 tahun ini menjalani cuci darah. Teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan seputar gagal ginjal dan cuci darah, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti saya jawab satu persatu berdasarkan pengalaman saya. Jadi saya di sini bicara bukan sebagai seorang ahli, tapi saya di sini bicara berdasarkan pengalaman saya yang sudah kurang lebih 2 tahun ini menjalani cuci darah. Jadi bentar lagi mau 2 tahun nih, tepatnya Syawal ya. Jadi awal sakit itu tahun 2021 gitu ya. Itu Syawal setelah lebaran tuh baru kerasa sesak nafas itu abis lebaran tahun 2021 dan sekarang ternyata udah mau Ramadan lagi, udah mau bulan puasa lagi dan gak kerasa teman-teman ternyata saya sudah menjalani cuci darah itu kurang lebih 2 tahun dan Masya Allah saya tidak menyangka gitu ya, saya bersyukur banget sama Allah, Allah masih memberikan kesempatan untuk saya hidup, Allah masih memberikan kesempatan saya untuk bisa beribadah gitu ya, dan kita berdoa sama-sama semoga kita bisa sampai di bulan suci, bulan Ramadan, gitu teman-teman. Terima kasih sudah bergabung, boleh kenalan ya yang datang live kali ini, siapa namanya, dari mana asalnya, mudah-mudahan kita bisa saling bersilaturahim. Dan teman-teman kenalkan saya Deska Pratiwi, saya dari kota Tasikmalaya. Teman-teman boleh bantu tap-tap layarnya, kemudian boleh follow akun saya @tehdeska. Insyaallah saya akan, rutin sharing, membagikan cerita saya ketika saya menjalani cuci darah, postingan-postingan saya seputar gagal ginjal itu saya rutin posting di postingan akun saya. Jadi teman-teman boleh follow akun Deska Salova ya, @tehdeska dan bantu tap-tap layarnya kalau misalnya teman-teman merasa live saya bermanfaat bisa bagikan ke keluarganya. Kalau misalnya ada pertanyaan seputar gagal ginjal, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan jawab satu persatu. Nah, teman-teman juga boleh baca kisah saya. Jadi saya tuh senang nulis teman-teman. Alhamdulillah meskipun
saat ini saya sedang sakit, tapi Allah berikan kemudahan saya untuk bisa tetap berkarya. Salah satunya, saya sudah menulis beberapa buku teman-teman, dan ini adalah buku karya saya yang saya tulis ketika saya sedang sakit. Jadi, walaupun sakit, karena saya senang nulis, saya tetap bisa menulis teman-teman. Salah satunya buku Dermaga Hati ini. Nah, ini berisi kisah nyata yang saya alami sendiri, terus stories tentang bagaimana saya menghadapi sakit gagal ginjal ini. Saya menulis bersama beberapa penulis lainnya. Jadi ini semuanya berisi kisah nyata yang saya dan teman-teman saya alami. Jadi semoga saya harap buku ini bisa memberikan inspirasi, motivasi untuk teman-teman semuanya agar tetap semangat menjalani kehidupan ini. Ini judulnya Dermaga Hati Melabuhkan Cinta Sampai ke Surga. Kalau mau baca boleh teman-teman baca ya, boleh CO di keranjang kuningnya. Selamat bergabung teman-teman, terima kasih sudah hadir live kali ini, selamat datang, salam kenal. Saya doakan teman-teman semuanya selalu sehat ya, selalu bahagia dan tetap semangat. Karena Masya Allah teman-teman, semangat itu penting banget gitu ya, saya aja yang sakit tetap semangat apalagi teman-teman semuanya, terutama semangat untuk hidup sehat gitu ya. Karena Masya Allah sakit gagal ginjal itu, gejalanya tuh nggak kelihatan teman-teman. Gejalanya beda dengan penyakit yang lainnya. Tahu-tahu udah kronis, tahu-tahu udah stadium akhir. Itu saya rasa gitu ya kayak tiba-tiba aja kayak ujian tuh datang bertubi-tubi. Padahal kata dokter sebenarnya gejalanya udah dari 3 tahun yang lalu. Bayangin teman-teman, gejala gagal ginjal ini udah 3 tahun, tapi saya baru mengetahuinya ketika kondisi sudah kronis. Dan saya berharap teman-teman yang hadir live kali ini tidak merasakan hal yang sama seperti saya. Karena itu penting banget edukasi tentang gagal ginjal ini agar kita bisa mengetahui sejak dini. Makanya penting teman-teman untuk selalu check up kondisinya ke dokter gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman ada mengalami beberapa gejala seperti yang saya alami, teman-teman bisa langsung periksakan diri ke dokter. Ya, jadi, sebaiknya rutin untuk check up ya, check up kondisi tubuh, check up kondisi badan, agar kita mengetahui nih sebenarnya kondisi ginjal kita tuh seperti apa gitu ya. Jangan sampai seperti saya gitu ya, baru mengetahui ketika kondisi ginjal saya udah rusak, ketika kondisi ginjal saya sudah mengkerut teman-teman. Ketika di USG kondisi ginjal saya tuh udah mengkerut, udah mengecil. Beda dari ukuran normal gitu ya. Kan ada ginjal ukuran normal, nah sementara ginjal saya tuh udah mengkerut. Jadi saya nggak nyangka gitu, kok bisa gitu ya, saya kena gagal ginjal. Padahal saya merasa saya hidup sehat, saya makan sehat, saya banyak minum, tapi kok tiba-tiba tiba-tiba datang sakit ini gitu, tiba-tiba dokter memvonis saya sakit gagal ginjal dan harus rutin cuci darah gitu, dan semoga teman-teman tidak mengalami hal yang sama seperti saya, karena itu penting banget untuk mengetahui gejala-gejala awal dari gagal ginjal kronis. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan seputar gagal ginjal dan cuci darah, boleh tulis di kolom komentar ya, sambil kenalan teman-teman yang hadir live kali ini dari mana aja. Kakak Arin, halo, terima kasih sudah bergabung. Teman-teman boleh kenalan namanya siapa, dari mana asalnya, mudah-mudahan bisa saling silaturahim. Oke, terima kasih Kakak yang sudah bergabung, Kak Didi, teman-teman yang lainnya. Kalau ada pertanyaan boleh ya, kita ini saya kasih judul Q&A gagal ginjal dan cuci darah. Nah, di sini saya juga sambil, mengenalkan, mereview beberapa buku yang saya tulis, termasuk salah satunya buku Dermaga Hati. Ini buku true stories yang saya tulis ketika saya sedang sakit, gitu ya. Jadi alhamdulillah teman-teman saya senang menulis dari sejak saya sehat sampai saat ini gitu ya, saya sedang sakit, Allah masih memberikan kemudahan untuk saya tetap bisa berkarya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau baca kisah hidup saya, bagaimana saya menjalani kehidupan, dengan kondisi sakit gagal ginjal ini, saya tuliskan dalam buku Dermaga Hati Melabuhkan Cinta Sampai ke Surga. Nah, teman-teman boleh baca, boleh CO di keranjang kuningnya. Terima kasih Kakak yang sudah bergabung, salam kenal. Saya Deska Pratiwi, saya seorang pasien gagal ginjal yang sudah
2 tahun ini menjalani cuci darah. Terima kasih yang sudah bergabung. Nah, teman-teman bahkan ketika saya membuat postingan tentang gejala-gejala gagal ginjal, ternyata itu banyak yang komen. Saya nggak nyangka ya, banyak yang komen bilang, "Wih, kok sama sih? Saya lagi mengalami ini. Kok Kakak, kok kita sama? Kok saya lagi ini?" Ternyata banyak yang mengalami sama seperti saya gitu ya. Karena gejala gagal ginjal itu nggak kelihatan kayak penyakit yang lainnya. Nah, di sini saya sharing ya, beberapa gejala yang saya alami, ketika dulu gitu ya, sebelum divonis gagal ginjal dan pengalaman dari pasien yang lainnya. Pertama, gejala yang sering dirasakan gitu ya, adalah sakit bagian pinggang. Nah, bagian pinggang belakang teman-teman. Jadi kalau kita mau mengetahui posisi ginjal kita itu sejajar dengan sikut. Jadi kita luruskan sikut tangan kita, nah sejajar dengan sikut itu ada posisi ginjal, di situ. Nah di situ posisi ginjal dan itu kayak sering sakit apalagi kalau sering duduk lama. Kalau teman-teman yang kerjanya di depan laptop, yang kerjaannya, kebanyakan duduk, mungkin penjahit, mungkin admin sebuah karyawan gitu ya, yang sering duduk itu biasanya sering ngalami pegel-pegel gitu ya, makanya harus stretching gitu ya. Kemudian harus banyak minum air putih agar kondisinya, tetap sehat. Jadi yang pertama itu adalah sering sakit di bagian pinggang belakang, terutama bagian ginjal di sini di bagian belakang kayak sering sakit gitu ya. Saya pikir itu hanya, sakit biasa karena saya sering duduk, saya sering nulis, sering di depan laptop gitu ya. Ternyata itu bisa jadi gejala awal gagal ginjal. Yang kedua, yang dulu saya alami itu saya suka pusing teman-teman, jadi kayak migrain ya, lebih seringnya tuh sakit kepala sebelah, yang baru bisa sembuh itu kalau saya tidur gitu ya, jadi obatnya tidur. Nah saya pikir itu hanya migrain biasa gitu ya, bukan karena apa-apa. Jadi cukup istirahat aja udah sembuh, padahal ternyata itu bisa jadi gejala awal dari gagal ginjal. Nah, teman-teman ada nggak yang suka migrain gitu, waduh, apa ya, kepala ke sini nih, pusing berat gitu ya, kayak sakit kepala sebelah, itu saya sering mengalaminya dulu, teman-teman. Jadi, saya pikir itu hanya sakit kepala biasa, ternyata itu bisa jadi salah satu gejala awal dari gagal ginjal. Yang ketiga ada rasa mual teman-teman, karena memang dari sejak saat saya masih kuliah, saya emang punya MAH gitu ya, saya punya sakit MAH, jadi kayak sakit lambung gitu ya. Nah, saya pikir mual-mual itu bahkan bisa sampai muntah ya, saya pikir mual-mual itu dari lambung gitu ya, ternyata itu bisa jadi gejala awal gagal ginjal. Jadi kayak saya pikir, "Ah, udahlah minum obat MAH aja udah sembuh," gitu ya. Padahal ternyata itu bisa gejala awal gagal ginjal. Teman-teman ada yang mengalami hal yang sama kayak saya nggak? Mual-mual, kayak sakit lambung. Nah, itu kalau berlangsung lama tidak diobati itu hati-hati teman-teman, karena bisa jadi itu adalah gejala awal dari gagal gagal ginjal, gitu. Itu yang keberapa ya? Banyak banget gejalanya ya. Nah, kemudian yang terlihat gitu ya, yang terlihat itu air kencing itu berbusa. Nah, teman-teman kalau misalnya air kencingnya berbusa itu harus, hati-hati harus diperiksakan ke dokter atau bisa dicek ke laboratorium. Karena ketika air kencing kita berbusa, beda dari biasanya, itu bisa jadi gejala awal dari gagal ginjal. Jadi harus segera periksakan ke dokter. Nah, gejala yang lainnya yang saya alami sebelum saya divonis gagal ginjal adalah adanya sesak nafas gitu ya, padahal saya nggak punya riwayat, asma. Nah, tapi, 3 hari itu ya sebelum saya dibawa ke IGD tuh kayak, Masya Allah sesak nafas banget gitu ya, sampai saya nggak bisa tidur, tidur dalam posisi berbaring itu nggak bisa, malah makin sesek gitu ya. Jadi saya bisa tidur sambil duduk, kebayangkan gimana pegelnya pinggang gitu ya, kemudian saya nggak bisa tidur, lelah banget, sampai akhirnya, diperiksakan ke dokter, dokter umum saat itu, dokter bilang ini dari jantung gitu ya. Saya juga nggak percaya, saya perasaan nggak punya penyakit jantung, tapi tiba-tiba divonis sakit jantung gitu ya. Ketika dikasih obat justru bukannya membaik, malah semakin parah sesak nafas itu. Nah, akhirnya di hari keempat, udahlah kita ke IGD aja langsung, barulah di IGD ketahuan semuanya, kayak gitu. Karena ketika di rumah sakit itu langsung dicek laboratorium. Jadi kalau teman-teman
ingin mengetahui fungsi ginjalnya, itu sebaiknya, lebih akurat kalau cek laboratorium. Cek lab terutama, cek fungsi ginjal, ureum, dan kreatinin. Nah, itu baru kelihatan nih kalau ureum dan kreatininnya tinggi atau melebihi batas normalnya, nah itu, berarti ada, sesuatu di ginjal kita. Berarti ada, yang apa ya, tidak tidak normal dari biasanya gitu. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung, salam kenal ya. Semoga teman-teman yang hadir live kali ini sehat selalu, selalu dalam lindungan Allah dan selalu bahagia. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan seputar gagal ginjal dan cuci darah, teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya. Insya Allah nanti saya akan jawab satu persatu. Kita sambil sharing aja ya. Kalau teman-teman punya pengalaman, boleh sharing, bagikan ke teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi. Boleh kenalan ya yang hadir live kali ini. Namanya siapa, dari mana asalnya, dan mudah-mudahan bisa saling menambah silaturahim. Sebelumnya kenalan lagi, saya Deska Pratiwi. Saya adalah seorang pasien gagal ginjal yang sudah kurang lebih 2 tahun ini menjalani cuci darah. Dan saya berharap teman-teman yang hadir live kali ini selalu sehat ya. Kayak teman-teman sambil saya sharing, saya di sini sambil mengenalkan beberapa produk saya, beberapa karya saya, termasuk salah satunya buku-buku yang saya tulis. Nah, selain itu teman-teman, kalau misalnya teman-teman eee, suka juga nih, suka konten, suka sharing, mau jadi konten kreator, saya mau rekomendasiin mic ya, saya mau rekomendasiin wireless nih, mic saya mau rekomendasiin mic seperti yang saya pakai, ini recommended banget kalau misalnya teman-teman mau jadi konten kreator, teman-teman mau sharing itu butuh banget mic yang bagus ya. Salah satunya nih, saya udah sematkan di keranjang kuning, ini ada mic yang bagus banget. Jadi ini berisi 2 mic ya teman-teman ya. Ada nih, ini yang lagi saya pakai satu, ini yang 2 gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin live bareng dengan temennya, ini bisa 2 orang nih. Jadi ada 2 mic dalam satu produk ini, dan ini sudah ada colokannya gitu ya ke handphone. Jadi bisa langsung dipakai aja, praktis banget teman-teman. Nah ini udah, otomatis ya kalau misalnya teman-teman masukin ke sini, masukin ke wadahnya ini tuh lihat, ada apa ya, lampu warna merah ini berarti lagi ngecas nih teman-teman. Jadi bisa cas otomatis tanpa kabel, kita nggak ribet tuh, nggak ribet lagi ngecas pakai kabel karena dia otomatis kalau dimasukin, dia langsung ngecas tuh, kalau diangkat kan nggak, noh. Kayak gitu. Teman-teman boleh saya rekomendasiin nih ya, mic ini kalau misal teman-teman mau jadi konten kreator, mau bikin live agar suaranya lebih jernih, teman-teman bisa pakai mic seperti saya. Boleh langsung CO di keranjang kuning ya teman-teman ya, langsung di-order. Ini worth it banget sih harga segitu tuh. Untuk produk sebagus ini boleh banget teman-teman di-order, dan ini sangat membantu bagi teman-teman yang mau bikin konten, apalagi konten di luar rumah atau konten di dalam rumah seperti saya. Mic ini sangat membantu banget teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau jadi konten kreator, silakan bisa langsung di-order aja di keranjang kuningnya. Jangan lupa teman-teman boleh kalau misalnya handphonenya tidak mendukung, boleh ditambah ada, ini ya, kabelnya gitu ya, micro USB-nya. Bisa langsung diorder mic-nya dan, colokan untuk ke HP-nya. Gitu ya teman-teman ya. Ini saya sambil jualan juga karena Masya Allah teman-teman, sejak saya sakit, aktivitas saya memang tidak seperti biasanya. Kalau dulu saya senang jualan offline, jualan online, sering keluar rumah gitu ya, mengisi training, mengisi seminar, tapi sejak sakit ternyata kondisi saya tidak bisa seperti dulu lagi. Aktivitas saya memang terbatas ya, tidak seperti dulu, tapi itu tidak mengurangi semangat saya untuk berbagi dengan teman-teman, tidak mengurangi semangat saya untuk tetap berwirausaha, untuk tetap jualan. Karena itu, di live kali ini selain saya menjawab pertanyaan dari teman-teman, selain saya sharing seputar gagal ginjal dan cuci darah, saya juga sambil mengenalkan beberapa produk yang saya jual. Jadi, tetap berkarya, tetap berwirausaha meskipun kondisi sedang sakit. Insya Allah rezeki mah dari Allah gitu ya. Kita mah manusia hanya bisa berikhtiar, Allah yang
memberikan hasil ya, kayak gitu. Makanya ini, salah satu ikhtiar saya untuk tetap bisa berdaya gitu ya, karena salah satu kesenangan saya adalah jualan gitu ya, sehingga saya berpikir, kalau lagi sakit kayak gini mungkin saya nggak bisa ngapa-ngapain ya, tapi ternyata Masya Allah, saya tetap bisa beraktivitas, saya tetap bisa mengerjakan apa yang saya bisa kerjakan gitu ya. Saya tetap bisa mengerjakan hobi saya menulis. Nah, ini beberapa buku karya saya tetap bisa berdagang, berjualan online gitu ya. Jadi, beberapa hobi saya tetap bisa saya jalankan meskipun dalam kondisi sakit. Jadi teman-teman pun semangat nih yang sehat juga tetap harus semangat. Karena itu mudah-mudahan teman-teman yang hadir live kali ini menonton live saya bisa termotivasi, bisa tumbuh semangatnya gitu ya. Dan mungkin bagi teman-teman yang saat ini sedang sakit, sakit apapun itu, atau mungkin yang sedang menghadapi ujian, teman-teman juga tetap semangat gitu ya, yakin kita bisa menghadapi ujian ujian ini gitu ya. Karena ujian itu kalau saya, ibaratkan ya, ujian itu adalah kado terindah yang Allah berikan untuk kita. Ujian itu adalah berkah dari Allah. Kalau misalnya teman-teman mendapatkan ujian dari Allah, bersyukur. Berarti Allah sayang sama kita. Karena ketika Allah mencintai hambanya, maka Allah akan memberikan dia ujian gitu ya. Berarti ini salah satu tanda bahwa Allah sayang sama kita. Tandanya Allah mencintai suatu hamba, maka Allah akan ujiannya. Akan kasih ujian kepada hamba tersebut. Nah, karena ada yang bilang bahwa ujian itu adalah sarana kita membersihkan diri kita. Ujian itu akan menjadi pembersih, penggugur dosa-dosa kita. Jadi ketika kita menghadapi ujian, ketika kita mendapati ujian, bersyukur, oh berarti Allah mau kita dekat dengan Allah. Berarti Allah mau menggugurkan dosa-dosa kita. Allah mau agar kelak ketika suatu saat nanti kita bertemu dengan Allah, kita sudah dalam keadaan suci, bersih. Makanya Allah kasih ujian untuk menggugurkan dosa-dosa kita agar kita kelak bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih. Seperti itu teman-teman. Makanya tetap semangat ya, apapun ujian yang saat ini kita rasakan, kita tetap bisa semangat beribadah. Justru Masya Allah teman-teman, saya merasakan sendiri gitu ya, ketika saya sakit, justru ibadah tuh kayak lebih khusyuk gitu ya. Justru kayak kita tuh jauh lebih dekat dengan Allah. Mungkin itu salah satu hikmah gitu ya, hikmah di balik ujian yang datang pada kita. Makanya apapun yang terjadi pasti gitu ya, apapun yang terjadi di dunia ini, semua terjadi atas seizin Allah. Bahkan daun yang gugur pun gitu ya, daun yang gugur dari pohonnya itu tidak mungkin dia jatuh tanpa seizin Allah. Apalagi kita manusia, apalagi dengan kehidupan kita gitu ya. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu sudah diatur sama Allah. Karena Allah itu adalah desainer terbaik gitu ya. Mungkin manusia bisa berencana gitu ya, tapi rencana Allah jauh lebih indah gitu ya. Bisa jadi apa yang kita tidak suka justru itu baik untuk kita, dan sebaliknya bisa jadi apa yang kita suka itu tidak baik untuk diri kita. Maka selalu bersyukur, selalu bersabar, karena kuncinya kata Allah ketika kita menghadapi ujian itu ada dua, ada sabar dan sholat gitu ya. Jadi Allah bilang, katanya kalau ketika kita menghadapi ujian, minta solusi, minta jawaban, minta jalan keluar itu sama Allah. Kemudian setelah itu apa? Sabar gitu ya, Masya Allah. Sebelum sholat Allah bilang sabar dulu, terima dulu, ridho gitu ya dengan segala ketentuan Allah, baru temukan jawabannya dalam sholat. Apalagi dalam sujud ya teman-teman ya, ketika posisi sujud itu adalah posisi terdekat gitu ya seorang hamba dengan robnya. Makanya teman-teman, ketika kita sedang sakit itu hikmahnya gitu ya, doa-doa kita tuh jauh lebih khusyuk, doa-doa kita tuh terasa lebih
apa ya, membuat hati kita bergetar gitu ya. Itu mungkin hikmah dari ujian yang datang pada kita. Jadi bagi teman-teman yang mungkin saat ini sedang menghadapi ujian, baik itu ujian sakit atau ujian rumah tangga, ujian kehidupan, yakin teman-teman di balik ujian ini akan ada masa yang indah gitu ya. Yakin gitu ya, suatu saat kita akan menemukan akhir yang indah. Kalau teman-teman merasa ujian datang bertubi-tubi gitu ya, kalau teman-teman merasa hidup ini penuh dengan cobaan, teman-teman harus yakin bahwa suatu saat kita akan menemukan akhir yang indah. Kalau misalnya tidak kita temukan di dunia, yakin suatu saat akan kita temukan di akhirat sana. Insya Allah gitu ya. Jadi tetap semangat nih teman-teman. Terima kasih yang sudah hadir live kali ini. Salam kenal teman-teman semuanya. Di sini kita sharing aja ya teman-teman, sharing pengalaman pribadi saya, sebagai seorang pasien gagal ginjal yang sudah kurang lebih 2 tahun ini menjalani cuci darah. Dan teman-teman juga kalau misalnya ada pertanyaan seputar gagal ginjal dan cuci darah, teman-teman boleh tulis di kolom komentar, insya Allah nanti akan saya jawab satu persatu atau teman-teman boleh sharing apapun itu. Di sini kita saling berbagi, di sini kita saling memberikan semangat dan motivasi. Dan teman-teman, saya sambil sharing juga saya sambil mengenalkan beberapa produk ya teman-teman. Di sini saya udah menyematkan, di keranjang kuning ada beberapa produk yang saya jual. Nah, salah satunya ini mic TNW, mic yang sedang saya pakai. Ini recommended banget untuk, teman-teman konten kreator ya yang mau bikin video, itu biar suaranya jernih, jelas, itu bagus banget kalau misalnya, pakai mic ini. Nah, selanjutnya iya, terima kasih yang sudah bergabung, Masya Allah. Semangat semuanya. Nah, oke, di sini saya sematkan juga, salah satu produk yang saya buat gitu ya, saya memproduksi, produk ini namanya namanya Manset 2 in 1 ya. Jadi satu manset itu ada 2 warna, bisa dipakai bolak-balik. Contohnya ini seperti yang saya pakai, ini warna, pink dan ungu ya, lilac ya mungkin ya kalau orang sekarang bilang ya. Teman-teman bisa milih warna yang lainnya, ini banyak banget varian warnanya, mau warna yang soft, warna-warna pastel, atau ada yang maroon, abu, dan yang lainnya, atau misal teman-teman mau spill warna-warna lainnya boleh tulis di kolom komentar ya. Ini ada mustard juga yang cantik banget warnanya. Ini panjangnya 18 sentimeter, bisa dipakai bolak-balik ya. Nah, untuk pergelangan tangan seperti ini. Karena Masya Allah bagi teman-teman muslimah yang pakai baju panjang seperti ini, kadang bajunya, lengannya longgar ya, kalau longgar kan sering melorot ke bawah dan ini, lengan kita ini yang bagian aurat sering tersingkap gitu. Makanya penting banget kita pakai handsock atau manset untuk menjaga aurat kita agar lebih terjaga. Ini, hemat banget teman-teman karena dalam satu pasang manset itu ada 2 warna, dia bisa pakai bolak-balik ya kalau misalnya lagi, seneng yang nuansa gelap-gelap bisa pakai yang hitam atau warna lainnya ada warna yang cerah-cerah tergantung ya. Silakan pilih warna favorit teman-teman. Di sini juga ada paket hemat untuk usaha. Jadi bagi teman-teman yang mau belajar jualan, mau jualan online bisa teman-teman ambil paket usaha yang lebih hemat gitu ya. Jadi 20 pieces teman-teman bisa dapat dengan harga yang lebih hemat seperti ini. Bahannya adem banget teman-teman. Ini nyaman dipakai, tidak berbulu. Kemudian ini elastis banget ya, bisa dipakai dalam berbagai bentuk ya, ukuran tangan teman-teman gitu ya. Jadi ini elastis banget tuh, gitu, dan tidak mudah melorot, kayak gini teman-teman. Terima kasih ya teman-teman sudah hadir live kali ini. Kalau misalnya teman-teman mau melihat postingan-postingan saya yang lainnya, saya insya Allah sering sharing membuat konten postingan seputar gagal ginjal dan cuci darah. Atau misalnya teman-teman ada pertanyaan boleh nanti tulis di kolom komentar di postingan-postingan saya. Insya Allah nanti akan saya jawab, baik itu saya kasih jawaban berupa video atau misalnya jawaban ketika live ya. Terima kasih teman-teman, ya boleh bantu tap layarnya dan boleh follow akun saya, @tehdiska gitu ya. Dan insya Allah saya ingin mencoba rutin ya, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan pada saya, Allah memberikan kekuatan, kesehatan juga untuk teman-teman sehingga, insya Allah saya ingin merutinkan live, sharing seperti ini,
Mudah-mudahan saya sehat, saya bisa live setiap hari, saya bisa berbagi dengan teman-teman semuanya. Di sini saya sambil sharing, sambil jualan juga, termasuk nih ada jualan buku-buku juga teman-teman. Kalau misalnya teman-teman hobi baca, saya juga sama teman-teman, kita sama kutu buku ya. Jadi saya tuh seneng banget baca buku, ini beberapa buku, koleksi saya, selain itu ada juga buku-buku, karya saya yang lainnya nih, ini juga ada buku The True Happiness. Teman-teman kalau misalnya mau baca buku saya udah tulis di keranjang kuning ya, ada beberapa karya saya dan karya teman-teman saya yang lainnya gitu ya. Jadi ini buku True Stories yang saya tulis bersama teman-teman penulis yang lainnya. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh inspirasi, butuh semangat, butuh motivasi, teman-teman boleh baca buku karya saya. Termasuk di dalamnya itu ada, kisah hidup saya, bagaimana saya menjalani, cuci darah, bagaimana saya menjalani kehidupan saya ketika saya, mengalami sakit gagal ginjal ini, saya sudah menuliskan di buku-buku karya saya. Teman-teman kalau misalnya mau baca kisah hidup saya, boleh di keranjang kuning itu ada beberapa buku karya saya, dan saya berharap semoga tulisan-tulisan saya ini bisa menginspirasi. Terima kasih Kakak yang sudah bergabung, boleh kenalan ya, ini Kakak yang hadir live kali ini namanya siapa, dari mana asalnya? Mudah-mudahan bisa saling menambah silaturahim. Nah, teman-teman, jadi meskipun saya sedang sakit, tapi Masya Allah, Allah masih memberikan kemudahan untuk saya tetap bisa berkarya gitu ya. Nah, termasuk, buku-buku yang saya tulis itu adalah, karya saya, termasuk beberapa produk juga nih, seperti ini Manset 2 in 1 yang saya sudah sematkan di keranjang kuning, ini juga produksi kami ya. Nih, ini produksi kami, ini untuk teman-teman muslimah gitu ya yang ingin menjaga auratnya lebih sempurna, teman-teman bisa pakai masker ini bahannya adem banget, lembut, ada satu masker ada 2 warna jadi lebih hemat, mudah apa ya, mudah praktis banget ya dipakainya tinggal gitu ya, pakai ini udah bisa, menjaga aurat kita. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Kalau misalnya mau order, produk saya, produk jualan saya, teman-teman boleh di CO di keranjang kuning ya, itu ada beberapa produk karya saya. Jadi ketika saya sehat gitu ya, sebelum saya sakit, saya memang senang nulis dan justru ketika saya sakit, saya jauh lebih semangat untuk berkarya. Karena apa teman-teman? Karena Masya Allah, saya menyadari gitu ya bahwa kehidupan itu hanya sementara. Karena yang kekal abadi itu kelak di akhirat. Dan saya ingin kembali kepada Allah, sudah punya bawa bekal sudah punya bekal gitu ya. Karena manusia itu ketika meninggal dunia dia nggak bawa apa-apa kecuali 3 hal. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat, kemudian ya ilmu yang bermanfaat itu, kemudian yang kedua adalah amal jariah, sedekah jariah, dan yang ketiga doa anak yang soleh. Itu 3 hal yang akan kita bawa ketika kita sudah meninggal dunia, yang lainnya itu pergi gitu ya. Nah, mengapa saya mau, semangat banget berkarya, karena ilmu yang bermanfaat gitu ya, ilmu yang bermanfaat itu akan kita bawa gitu, bahkan ketika saya sudah tidak ada, tulisan-tulisan saya itu akan tetap ada gitu ya. Tulisan-tulisan saya itu akan tetap, bermanfaat untuk teman-teman. Jadi meskipun penulisnya sudah tidak ada, tapi karyanya akan selalu dikenang. Dan insya Allah pahala kebaikan dari tulisan-tulisan kita itu akan mengalir terus meskipun kita sudah tiada dan itu akan menjadi bekal untuk kita. Makanya meskipun saya sedang sakit justru saya jauh lebih semangat untuk berkarya, untuk menulis, untuk berbagi, untuk sharing, karena itu, semoga saya berharap semoga menjadi bekal kelak ketika saya sudah tiada gitu ya, dan saya doakan teman-teman yang hadir live kali ini juga selalu dalam keadaan sehat gitu ya, tetap semangat berkarya, tetap semangat menjadi manusia terbaik gitu ya, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Karena itu saya pun berharap ketika Allah memberikan kehidupan untuk saya berharap, hidup yang penuh manfaat. Saya istilahnya saya nggak mau ya, hanya menjadi manusia yang tidak manfaat gitu. Makanya ketika tahu saya kena gagal ginjal gitu ya, saya tahu usia saya tidak akan lama gitu ya, karena kematian itu pasti dan saya ingin mempersiapkan
hari itu dengan sebaik-baiknya. Termasuk ketika saya live kali ini, saya berbagi dengan teman-teman, saya berharap apa yang saya bagikan adalah sesuatu yang bermanfaat. Saya berharap ketika saya sharing dengan teman-teman, teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya sharingkan. Karena itu teman-teman boleh bantu tap-tap layarnya agar saya semakin semangat, boleh follow akun saya @tehdeska agar saya bisa tetap sharing dengan teman-teman. Semoga Allah memberikan kemudahan, memberikan kesehatan sehingga saya bisa, terus berbagi gitu ya, dengan teman-teman semuanya. Dan teman-teman pun jangan lupa jaga kesehatan, selalu semangat, semoga segala aktivitas teman-teman Allah berikan kemudahan, segala urusan teman-teman Allah berikan kelancaran, dan semoga teman-teman selalu bahagia. Karena bahagia itu penting banget, apalagi bagi seseorang pasien gagal ginjal seperti saya. Menjaga, apa ya, menjaga kondisi gitu ya, kondisi pikiran, kondisi hati untuk selalu positif, untuk selalu bahagia, itu menjadi penentu gitu ya kualitas hidup saya, kualitas kesehatan saya. Karena itu saya senang banget nih kalau saya sharing live kali ini teman-teman berkenan menonton live saya, teman-teman berkenan menjadi teman ngobrol saya, itu saya seneng banget teman-teman. Karena itu insya Allah saya, akan rutin sharing live seperti ini. Mudah-mudahan setiap hari, setiap pagi saya bisa menyapa teman-teman, kita bisa saling sharing dan berbagi di live TikTok seperti ini. Terima kasih yang sudah bergabung teman-teman. Saya senang banget teman-teman bisa hadir live saya kali ini. Boleh bantu tap-tap layarnya, boleh follow akun saya, dan teman-teman boleh support saya dengan membeli beberapa produk yang saya jual, termasuk karya saya, buku-buku saya, ini yang saya tulis, judulnya Dermaga Hati, kemudian The True Happiness, ada juga buku khusus untuk muslimah, judulnya Muslimah Kuatkan Hatimu, ini karya sahabat penulis saya. Ini Masya Allah isinya luar biasa teman-teman, ketika saya sakit, ini juga menguatkan gitu, memotivasi bahwa muslimah itu harus kuat, hati kita itu harus lapang gitu ya, lapang menerima berbagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung, tidak terasa sudah 1 jam berlalu gitu ya, sejak saya memulai live. Dan insya Allah saya akan rutin sharing seperti ini, dan saya rutin berbagi juga dalam postingan-postingan saya, karena itu teman-teman boleh follow dan, menonton beberapa postingan saya, sharing saya seputar gagal ginjal di postingan-postingan saya. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa di live selanjutnya. Terima kasih yang sudah bergabung, Kak Clara dan teman-teman yang lainnya. Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu, bahagia selalu, sampai berjumpa di live selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri ya live kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.